Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini Allah masih memberikan umur kepada kita. Dan kita telah membahas beberapa pertemuan sebelum ini masih dalam yaitu ihram. Namun ihram itu menyangkut itu ada yang berihram bukan hanya untuknya tapi untuk ayahnya, termasuk untuk ibunya. Ini kita turunkan. Ini yang kedua. Ini dalam hadis Nabi, lihat layar kita. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat nih. Inna faridiyatullah, Allah mewajibkan kita untuk melakukan ibadah. Yang pertamanya ibadah haji. Ini. Adraktu abi syaikhan kabiran. Saya melihat ayah saya sudah tua bangka. Tua benar. Dia punya ayah tapi sudah tua. Sedangkan ya Rasulullah, ibadah ini fardu wajib. Sedangkan ayah saya sudah tua sangat. La yastatiu an yusbita ala rahilah. Tidak sanggup lagi berlama-lama di atas punggung onta. Itu kata Nabi, kata orang itu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kata orang tadi, apa hujjah anhu? Ya Rasulullah, boleh saya hajikan ayah saya itu? Apa kata Nabi? Qala na'am. Jadi, na'am. Ya, wazalika fi hujjatil wada. Itu dikata hajatil wada. Itu dikatakan oleh Nabi pada waktu melakukan haji wada. Jadi, masih orang juga, belum juga diupahkan. Masih orang. Ayahnya malah sudah tua, dia yang melakukan. Masih orang juga. Satu lagi. Ini perempuan ini. Sungguhnya seorang perempuan dari Juhainah mendatangi Nabi. Berkata dia, Inna ummi nazar. Ibu saya berniat anta hujjah untuk melakukan ibadah haji. Falam tahud, dia belum haji. Hatta matat, sampai dia meninggal. Tapi dia sudah berniat untuk melakukan ibadah haji. Nih, kapanlah kita naik haji ini? Maka muslimin rahimakumullah, tidak ada seorang jamaah, seorang kaum ibu, kaum bapak yang tidak ada niatnya pergi haji. Malah setiap orang pergi haji tiap tahun dia menangis. Tapi karena tidak kesampaian. Kemarin barangkali ibu minta maaf kepada orang tua. Bu, tolong maafkan saya, Ma. Saya berangkat dengan haji tahun ini. Memang ikhlas, mamanya mengikhlaskan. Di dalam hati mamanya berkata, nah, andai kata hidup ayah kau, nak, mungkin juga kami telah haji tahun ini. Ya betul. Tidak apa-apa, boleh, silakan. Nah, ini ibunya, ya sudah meninggal. Dah berniat pergi haji, tapi belum terlaksana. Apa kata perempuan tadi? Apa hujjah anha? Ya Rasulullah, boleh saya hajikan ibu tadi? Qala hujji anha, hajikan olehmu, kata Nabi. Apa kata Nabi? Arwaita law kana ala ummika dainun. Bagaimana kalau pendapat engkau kalau engkau lihat ibu engkau berutang? Siapa yang akan bayarnya? Apa engkau apa enggak? Akunta qadaitahu. Bagaimana kalau apa kata orang tadi? Qultu na'am. Qalat na'am. Oh iya Rasulullah. Iya saya berkewajiban itu. Qala, itu Nabi lagi. Aqdullah. Kalau begitu tunaikan perintah Allah. Fa innaka, maka sungguhnya Allah ahqqu yalu bil wafa. Kalau begitu kata Nabi, lakukan, engkau yang paling berhak untuk melaksanakannya. Jadi ini sudah berniat tapi belum lagi berangkat, sudah menemui Allah SWT yang telah berniat. Ada juga jamaah mengatakan tidak ada orang tidak berniat, kaum muslimin. Asal begitu menyebut haji rukun Islam yang kelima, walaupun yang sanggup ke sana hatinya selalu berdebar. Kapan kita melihat ke sana? Apalagi sekarang ini di zaman now sekarang, jam-jam 11 malam dia tetap bangun melihat orang sholat di Mekah, sholat di Madinah. Masya Allah. Tapi karena tidak kesampaian, tidak jadi. Ini satu lagi. Hadis Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas berkata dia, ada orang mendatangi Nabi, dia berkata, inna ukhti, saudara saya perempuan bernazar. Anta hujjah. Bernazar juga ini. Anta hujjah. Wa innaha matat. Namun apa boleh buat? Belum terlaksana nazarnya, dia telah berangkat menemui Allah.
Dah. Apa kata Nabi? Faqala Nabi SAW, "Lau kana 'alaiha dainun." Kalau kakak engkau itu berutang, siapa yang paling berhak untuk itu membayarnya? Akunta fadaitahu. Siapa yang paling berhak untuk membayarnya? Qala, "Na'am." Ya, saya Rasulullah. Qala, "Faqdallah fa huwa aqul bil qada." Ulangi, bil qada. Kata Nabi, kalau begitu engkau yang paling berhak untuk membayar utangnya. Bayar, laksanakan utangnya. Jadi boleh. Namun semua kaum muslimin, dari mulai yang pertama tadi kita bicarakan, tidak ada yang menyangkut bahwa dikerjakan, dibayar. Bayar di sana 10 juta, nah dikerjakannya, yang jelas itu. Bagi bapak, ibu tidak nampak bahwa dia ikut. Apakah ikut dia tawaf? Tidak kelihatan. Ikut dia sa'i, tidak juga nampak. Dan itu okeylah kalau masih bisa diamankan, masih bisa. Kenapa? Masih dia sendirian. Tapi kalau diambilnya nanti 3 orang, atau 4 orang, atau 10 orang, atau entah berapa orang lah, dia melakukan ini. Bagaimana kalau nanti di Arafah? Wukuf itu kan pribadi, per orang. Bagaimana caranya? Jadi kaum muslimin, sebagusnya kita yang bersangkut. Jadi bapak, ibu yang melakukan badal haji tahun ini, ada yang untuk ayah, yang itu untuk ayah, bapak itu untuk ayah, tiba ibu untuk ibu, boleh, silakan. Bagaimana? Betul-betul kalau kita kan kita merasakan seperti kita. Malah dalam hadis Nabi malah dikatakan, Masya Allah, begitu beratnya tanggung jawab orang tua membesarkan kita. Kita bawa pun dia naik haji entah berapa kali. Belum lunas secara ibu untuk membesarkan kita. Belum lunas. Masya Allah, kalau kita lihat, coba lihat, ingat lagu kami di pesantren dulu. Mari-mari kita sejenak mengingat, kasih ibu bapa tiada terkira. Walaupun dirinya letih serta penat, namun di wajahnya selalu gembira. Bayangkan, 9 bulan kita dikandung oleh ibu kita. Itu bukan main payahnya itu. Lihat dalam Al-Quran surat itu 31 ayat 14. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu hamil susah dan sepayah. 9 bulan dalam kandungan. Berat badan yang ditanggung oleh ibu. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penceramah saat ini saya pernah tanya dokter di Padang. Pak dokter, berapa berat kita dalam perut ibu kita waktu ibu kita mengandung kita? Kata Pak dokter 10 kilo. Saya bantah dokter tadi. Mana mungkin Pak dokter, anak saja lahir 4 kilo. Itu pun sudah operasi. Kadang-kadang. Kata dokter, betul, tidak salah. Namun, itu berat anak. Tapi pembungkus anak. Tali pusat. Kemudian dia itu tambah lagi dengan yang lain. Minyak pelumasnya. Air ketuban barangkali kalau cara rumah sakitnya air ketuban. Dijumlahkan semua tidak kurang dari 10 kilo. Saya saja kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, begini badan saya beratnya ini. Memikul badan, memikul air itu, taruh di sini 10 kilo dibawa-bawa tiap hari, angkat tangan. Tidak mungkin, tidak sanggup. Itu ditanggung oleh ayah dan ibu kita waktu kita dalam kandungan. Melahirkan, sabung nyawa. Malah ada yang lewat waktu melahirkan. Itu tidak bisa dibantu oleh ayah. Tidak bisa ditolong oleh ibu. Oleh itu suami, tidak bisa. Yang bertarung dengan maut ibu dengan ibu bidan. Ada yang lewat, ada yang meninggal. La hawla wala quwwata illa billah. Bukan main beratnya yang ditanggungkan deraskan oleh orang tua. Pertama ibu kita. Yang ketiga adalah menyusukan dan mengasuh anak. 2 tahun penuh. Oh, bukan main. Bangun anak tengah malam. Ibu juga bangun. Menukar kain popo anak. Kalau suami, ayah, bapak-bapak ini, begitu kencangnya tangis anak, sekencang itu pula bunyi dengkurnya. Justru itu hormat kepada ibu itu 3. 1 cuma kepada ayah. Nabi mengatakan, siapa yang paling pertama dihormati Rasulullah? Ummuka, ibu engkau. Suma'ayu siapa lagi? Ummuka, ibu engkau. Suma'ayu siapa lagi? Ummuka, ibu engkau. 3 kali hormat kepada ibu. Baru 1 cuma kepada ayah. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau begitu terima kasih pada bapak ibu yang telah menghajikan ayahnya.
menghajikan ibunya. Sudah tepat sekali apa yang kita lakukan saat ini. Banyak maaf, insyaAllah dan kesempatan kita akan ketemu lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.